Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Maulana, perwakilan dari kelompok 12 komunikasi negosiasi bisnis yang beranggotakan 3 orang, yang bernama Ihsan Fadilah dan Muhammad Rofi, akan mempresentasikan tugas modul kelompok kami tentang laporan dan proposal bisnis. Lanjut ke materi. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian laporan dan proposal bisnis. Laporan bisnis adalah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Hemstreet atau Betty mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Adapun karakteristik laporan bisnis, yang pertama netral, yang kedua tidak memihak, ketiga objektif, keempat menyajikan data, yang kelima disusun secara sistematis, 6 menyangkut informasi eksternal maupun internal, 7 biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, 8 memiliki tujuan yang jelas. Materi yang kedua yaitu kegunaan laporan dan proposal bisnis. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat penting untuk berkeperluan komunikasi, baik untuk pihak internal maupun eksternal organisasi. Beberapa laporan diperlukan untuk dokumentasi yang bersifat permanen atau tetap, sedangkan yang lainnya digunakan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab suatu pertanyaan. Laporan dan proposal bisnis digunakan sebagai alat manajerial untuk memberikan informasi, memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan, dan proses pemecahan masalah. Sasaran dalam menyusun laporan dan proposal adalah memperjelas dan mempermudah penggunaan informasi. Oleh karena itu, laporan dan bisnis harus jelas dan lengkap. Laporan bisnis memiliki berbagai tujuan, tetapi sebagai besar laporan dipakai untuk satu dari 6 tujuan umum berikut. 1. Memonitor, mengendalikan operasi. 2. Membantu implementasi kebijakan dan prosedur. 3. Memenuhi persyaratan legal. 4. Mendokumentasikan pekerjaan yang dilakukan untuk klien. 5. Dijadikan pedoman bagi keputusan atas isu tertentu. 6. Memperoleh bisnis baru atas pendanaan. Syarat-syarat laporan yang baik, informasi yang akurat. Suatu informasi yang tidak mencakup kebenaran, tidak akurat, atau tidak lengkap akan mengakibatkan kemunduran, kemerosotan, atau bahkan memudarkan reputasi suatu organisasi yang dihadapkan masyarakat pada umumnya. Sayangnya, menyampaikan suatu kebenaran bukanlah hal mudah. Beberapa hal yang akan membantu mengatasi kemungkinan terjadinya distorsi. Pertama, jelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. 2. Laporkan semua fakta yang relevan. 3. Tempatkan fakta dalam suatu perspektif. 4. Berikan bukti-bukti valid yang mendukung kesimpulan. 5. Hindari bias pribadi. Mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik dari penulis. Laporan ini tidak hanya dibuat untuk kepentingan internal, tetapi juga pihak eksternal organisasi. Oleh karena laporan bisnis adalah dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk menjaga bisnis. Hindari kata-kata yang dapat menyinggung, menyerang, atau menjelek-jelekan seseorang atau bisnis. Di lain pihak, pembaca akan senang saat membaca sesuatu yang mencakup 5 hal berikut. Yang pertama, adanya ide pokok dalam permulaan suatu laporan. 2. Mencantumkan fakta-fakta yang tersedia. 3. Menguraikan fakta-fakta secara menyeluruh. 4. Menguraikan bahasa yang mudah dimengerti.
5. Menawarkan suatu yang bisa memudahkan pekerjaan atau tugas-tugas pembaca. Adapun jenis laporan yang dibuat, sebaiknya perasaan pembaca tetap dijaga, baik perasaan suka maupun tidak suka. Format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Pesan bisnis berorientasi pada penerima. Format dan organisasi penulisan laporan bisnis hendaknya memenuhi kebutuhan pembaca. Terdapat 3 pilihan format laporan, yaitu surat, memo, atau manuskrip. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Ihsan Fadilah. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Haji Maulana. D. Perencanaan laporan dan proposal. 1. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah analisa masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa, dan kapan akan membantu dalam menetapkan masalah. Tujuan ruang lingkup keterbatasan, dana dan waktu, dan judul suatu laporan. 2. Analisis audiens. Analisis terhadap penerima atau audiens merupakan tahapan yang penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Seseorang yang bertugas menyusun laporan bisnis perlu diperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun emosionalnya. Hal tersebut bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan dapat mengenai sasaran. 3. Menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, semua ide yang terlintas ditulis secara umum. Kemudian laporan dibuat berdasarkan rencana kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumusan hipotesis dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan informasi yang diperlukan. 4. Mengumpulkan bahan yang perlu dipergunakan. Tahap keempat dalam mempersiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Data-data tambahan biasa diperoleh dengan melakukan penelitian sekunder, mencari dari majalah, surat kabar, dokumen pemerintah, dan ensiklopedia. Dan penelitian primer, mencari data dari catatan organisasi, surat-surat, catatan harian, laporan-laporan, wawancara, dan daftar pertanyaan. E. Bagian pokok laporan dan proposal. 1. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: A. Pemberi kuasa adalah orang yang memberi laporan. B. Layout atau rencana presentasi yang menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas pada laporan. C. Masalah biasanya didefinisikan di awal bab pendahuluan sebelum pernyataan mengenai maksud atau tujuan laporan. D. Maksud penulisan harus tampak pada bagian pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah laporan. Istilah lain untuk maksud penulisan antara lain tujuan, misi, strategi, dan sasaran. E. Ruang lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau bahas waktu pokok bahasa untuk sebuah laporan. F. Metodologi mencakup pada metode pengumpulan informasi. Data bisa dikumpulkan dengan membaca bahan-bahan di perpustakaan, melakukan wawancara, survei, atau eksperimen. G. Sumber-sumber primer atau sekunder, meliputi publikasi, majalah, jurnal, surat kabar, catatan perusahaan, memo, surat, hasil wawancara, karyawan, dan sebagainya. Jika menulis laporan tentang pengalaman sendiri, maka pernyataan yang ditulis dalam laporan adalah sumber. H. Laporan latar belakang. Dari situasi yang sedang diteliti kadangkala dimasukkan jika pembaca memerlukan latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok bahasan. I.
Definisi istilah perlu dicantumkan jika menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. J. Keterbatasan misalnya dalam hal dana, waktu, asisten peneliti, atau data yang tersedia. Seorang penulis tidak perlu malu menyebutkan keterbatasan sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. K. Rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu laporan. Misalnya, keputusan antara membeli mesin baru atau mesin setengah pakai, restrukturisasi karyawan, memberi uang pesangon, menambah perangkat lunak dan perangkat keras, membangun kantor perwakilan, dan lain sebagainya. Dengan membaca laporan secara rinci, pembaca tahu bagaimana fakta yang sudah ada berpengaruh terhadap keputusan yang telah diambil. 2. Tubuh dan isi. Bagian terpanjang dari suatu laporan adalah tubuh dan isi atau teks dalam bagian ini. Dikembangkan dan diuraikan hal-hal yang penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan tersebut. 3. Penutup. Bagian penutup berfungsi merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada isi teksnya dan tidak memasukkan bahan-bahan yang baru yang sama sekali tidak dibahas dalam bagian tubuh atau isi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.